Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBKP. Saham BBKP hari Senin kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 625. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari Senin kemarin membuat BBKP telah berhasil naik di atas resisten di harga 600. Jadi dalam satu minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas harga 600, selalu gagal break. Dan hari Senin terkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Memang masih ada satu resisten lagi yang saat ini di harga 650. Tapi secara tren bisa kita lihat saat ini BBKP masih bergerak uptrend. Dan garis MACD juga garis MA50 juga saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan garis MACD pun saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun dalam 2 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi pada saham BBKP. Jadi dari data yang kita dapat, secara tren saham BBKP masih bergerak uptrend dan secara bandarmologi pun masih akumulasi pada kenaikan 5% ini. Dan dari informasi yang saya dapat, laporan keuangan kuartal 2 atau semester 1 tahun 2021 BBKP juga masih positif. Walaupun memang sampai saat ini saya cari berita resminya belum keluar. Tapi menurut saya memang laporan keuangan apabila memang terkonfirmasi positif atau masih berhasil naik, BBKP menurut saya trennya untuk 1 minggu ke depan masih oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang belum sempat entry, saat ini sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 600 yang saat ini sudah berubah menjadi support. Atau mau tunggu lebih bawah lagi, bisa tunggu di sekitar harga 550. Dan untuk take profit bisa kita lihat harga 650 memang merupakan resisten yang lumayan kuat saat ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break jika tujuannya trading jangka pendek, atau hold saja terus selama trennya masih bergerak uptrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham agro. Saham agro hari Senin kemarin ditutup turun 6% lebih atau ARB ke harga 2.260. Dan jika kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini memang agro terlihat mulai ada tren penurunan. Jadi sebelumnya agro bergerak sangat uptrend, teman-teman bisa lihat. Pada saat naik menyentuh resisten di harga 2.800, agro gagal break. Dan mungkin ada bilang, Pak, ini double top, yang memang menandakan adanya tanda-tanda reversal trend, yang dari uptrend menuju downtrend. Tapi saya lihat memang ini ada pola double top tapi baru terkonfirmasi bahwa ini double top apabila saya lihat turun di bawah garis MA50 yang saat ini jika kita lihat berada tepat di support psikologis di harga 2000. Jadi support ini menurut saya lumayan kuat karena saat ini garis MA50 tepat di harga 2000. Kemarin jika kita lihat agro sempat rebound sementara dari support di harga 2200. Sempat rebound tapi hari Senin masih melanjutkan penurunan. Jadi secara tren memang dalam 1 minggu ini trennya mulai melemah. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai melemah. Jadi mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 6% lebih ini disertai distribusi. Dan asing pun dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat sudah mulai keluar dari saham agro. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, paling amannya adalah tunggu di sekitar garis MA50 atau di sekitar harga 2000. Apabila agro pada saat turun mendekati harga 2000 masih bisa bertahan dan mulai ada candle tanda-tanda rebound, bisa entry. Memang dalam 1 minggu ini agro masih ada potensi untuk rebound dari support di harga 2200 karena memang support ini masih belum ditembus oleh agro. Tapi memang bisa saja rebound. Tapi jika kita lihat resisten terdekat di harga 2200 itu di 2500 dan secara tren dalam 1 minggu terakhir ini sudah mulai trennya melemah. Jadi memang paling aman apabila teman-teman mau dapat harga lebih murah, menurut saya tetap tunggu di harga 2000. Daripada kita paksain
entry di sekitar harga 2200 walaupun ada candle hijau, bisa saja masih melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. Saham BJTM hari Senin kemarin masih ditutup naik 0,7% ke harga 720. Dan bisa kita lihat di grafik, secara trend saat ini BJTM masih bergerak sideways. Minggu lalu BJTM memang sempat naik lumayan tinggi, tapi jika kita lihat masih belum berhasil break dari garis MA50 dan 150. Karena candle masih berada dalam garisnya. Jadi walaupun harga berada di atas kedua garis resisten ini belum terkonfirmasi break. Dan keesokan harinya bisa kita lihat BJTM turun kembali di bawah garis MA50 dan 150. Dan sempat mendekati support di harga 700. Jadi gagal break, turun kembali ke support dan masih bisa bertahan, dan saat ini mulai naik kembali mengetes resistannya. Jadi kenaikan hari Senin kemarin membuat BJTM berada tepat di garis MA50 dan saat ini di harga 720. Sedangkan untuk garis MA150 di harga 730. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi memang secara tren masih sideways untuk jangka pendek, tapi mulai memang ada tanda-tanda perbalikan arah. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, mulai sideways, dan saat ini pelan-pelan mulai mengarah ke atas. Tapi terkonfirmasi untuk mulai bergerak uptrend apabila berhasil break dari garis MA 150. Selama masih gagal break dari garis MA 150, BJTM masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk balik kembali mengetes support di harga 700. Jadi ingat, selama masih gagal break dari garis MA 150, tren BJTM belum aman. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari Senin kemarin masih disertai akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir pun terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham BJTM. Jadi memang BJTM trennya masih bagus, masih ada akumulasi, dan secara teknikal juga mulai ada tanda-tanda kenaikan. Jadi memang dalam satu minggu ini masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di garis MA 150. Apabila resisten ini berhasil terkonfirmasi break, maka target berikutnya adalah di harga 780. Dan bisa kita konfirmasi bahwa BJTM akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE hari Senin kemarin masih ditutup turun 1% lebih ke harga 890. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang BSDE untuk tren jangka menengahnya masih bergerak downtrend. Dalam beberapa minggu terakhir ini memang terlihat bergerak sideways setelah berhasil bertahan di atas support di harga 900. Dan hari Senin kemarin memang BSDE berada di bawah harga 900. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break dari supportnya karena candle masih berada dalam garis supportnya. Tapi kita harus hati-hati apabila support di harga 900 ternyata terkonfirmasi break, maka BSDE akan melanjutkan downtrendnya. Untuk resisten jika kita lihat saat ini untuk di garis MA50-nya di sekitar harga 975. Jadi memang sebelumnya sempat rebound dari harga 900, tapi pada saat naik mendekati resisten di harga 980, BSDE mulai turun kembali. Dan saat ini bisa kita lihat apabila terkonfirmasi break dari support di harga 900 ini, maka support berikutnya ada support terdekat di harga 850. Dan support yang lebih kuat berada di harga 800. Karena beberapa kali sebelumnya harga 800 merupakan resisten yang gagal ditembus BSDE. Setelah berhasil break, maka ini akan berubah menjadi support kuatnya. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Tapi menariknya teman-teman bisa lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham BSDE dalam 1 bulan terakhir ini. Dan hari Senin kemarin pun walaupun turun 1% lebih, asing masuk dengan jumlah besar. Jadi untuk saya pribadi BSDE masih masuk watchlist saya. Karena saya lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada harga terus bergerak turun. Jadi ini layak untuk masuk watchlist, tapi untuk entry-nya tetap saya akan patokan pada technical. Selama belum ada tanda-tanda rebound dari daerah supportnya, saya tidak akan entry dulu. Jadi saat ini bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi rebound dari harga 900, tapi apabila 1 minggu ke depan BSDE masih bertahan di atas harga 900 dan terbentuk candle hijau, saya bisa saja masuk apabila terlihat sudah mulai adanya akumulasi. Dengan target take profit untuk saat ini di sekitar harga 975, karena itu merupakan garis MA50-nya. Karena selama
BSC berhasil rebound tetapi masih gagal naik di atas garis EMA 50, trennya masih belum bagus. Jadi bukan berarti kita lihat dia rebound, asing masuk, kita langsung entry, hold saja terus karena berharap akan terus bergerak naik. Jadi kita tetap fokusnya teknikal. Selama dia naik dan masih turun kembali start gagal break dari resisten, biasa saya take profit dulu. Tapi saat ini masih masuk watchlist tapi belum masuk untuk entry-nya karena belum terkonfirmasi berhasil rebound dari harga 900. Kan dalam 1 minggu terakhir ini candle terbentuk candle merah. Jadi memang belum ada tanda-tanda bahwa BSTI akan rebound dari support ini.